Kalau sudah meradang, apa yang terjadi? Tulang pasti bermasalah dan tubuhnya pasti akan apa? Pasti akan mengalami penurunan. Kalau kita bahas tentang asam basa, ya, asam basa misalkan. Minyak-minyak seperti itu pasti akan menurunkan asam atau meningkatkan keasaman tubuh kita. Kalau sudah asam, apa yang terjadi? Tulang pasti keropos, pasti itu. Ya, kalau tulang sudah keropos atau mungkin asam kita sudah terlalu turun, ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan ngambil sumber kalsium, sumber kalium, sumber magnesium dari tempat yang paling banyak disimpan 3 unsur penting itu, yaitu apa? Tulang dan gigi. Apa, sebut aja stroke, darah tinggi, jantung, kanker, penyakit jantung segala macam, itu salah satu. Kita nggak usah bahas emosi dulu deh. Kita nggak usah bahas emosi, tapi di sini saya mau tekankan apa? Kira-kira orang yang kena penyakit kayak begitu, pola hidupnya, pola makannya benar atau tidak benar? Semua sudah jawab, salah jawabannya, ya kan? Islam ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pedoman yang sangat jelas tentang cara hidup sehat. Sangat jelas. Maka saya sampai sekarang nggak habis pikir gitu kan. Kenapa saya nggak habis pikir? Karena segini luasnya bumi Allah, masa ya mungkin bahasa saya, sekedar tanda kutip ngobatin darah tinggi saja nggak ada obatnya gitu loh. Segini luas bumi Allah ini kok ngobatin diabetes saja kok nggak ada obatnya gitu loh. Dunia pengobatan modern saat ini, ya, kalau membicarakan tentang darah tinggi atau diabetes, jawaban yang biasanya kita dapatkan adalah kan nggak bisa sembuh, ya kan, nggak bisa sembuh. Yang ada hanya terkontrol. Ya. Sedangkan negeri ini saja yang mungkin hampir 30.000 jenis tanaman obat loh berlimpah di negeri ini, tapi kadang sekedar untuk kita makan kunyit saja zaman sekarang orang ketakutan. Ya, dengan segala berita-beritanya lah, bikin rahim kering lah, inilah itu segala macam. Ya, bahkan sekedar bicara madu saja kita tuh takut gitu loh. Ya, makanya pernah dalam suatu kajian ada orang bertanya ke saya, jadi berapa Ustaz dokter dosis minum minyak zaitun tiap hari, kata dia gitu. Seakan-akan minyak zaitun tuh seperti obat kebanyakan yang akhirnya orang harus makan pakai dosis ini itu segala macam. Sekarang saya tanya aja kepada Bapak Ibu sekalian, Anda pernah makan atau minum minyak zaitun tuh 10 sendok makan sehari? Pernah kan? Tapi itu di negeri-negeri yang kalau ibu bapak baca atau lihat di salah satu TV berbayar, ada satu film dokumenter yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang usia harapan hidupnya itu 90 tahun ke atas, termasuk di daerah Mediterranean, ya, Mediterania gitu. Itu rata-rata mereka satu hari mengkonsumsi minyak zaitunnya 10 sendok makan sehari. Yang terjadi apa? Tulang mereka kuat. Kalau pembahasan kita tentang tulang, ya, tulang mereka kuat, wajah mereka bercahaya, berseri, bersinar dan seterusnya, ya, dan pencernaan mereka juga baik, ya. 10 sendok makan sehari, coba. Jadi setiap satu sholat itu kita minumnya 2 sendok makan minyak zaitun. Mungkin ya kita nggak minum minyak zaitun, tapi yang kita minum adalah minyak goreng. Loh, Anda nggak percaya? Nanti habis ini beli bakwan, ya, beli bakwan, lalu Bapak Ibu peras itu bakwannya, ya, peras itu bakwannya dan tampung dalam sendok. Kira-kira 1 sendok makan penuh nggak? Penuh loh. Kalau suatu hari orang itu makan, ya, bakwan 7 saja, berarti ada 7 sendok makan minyak sangat tidak sehat yang dia makan tiap hari. Ya, itu dia nggak nanya dosisnya berapa, ya kan?
Anda nggak pernah tanya, minum minyak goreng itu dosisnya berapa? Sedangkan itu salah satu biang, boleh dibilang biang keroknya banyak. Anda mau baca data manapun, baca aja, ada kok datanya. Orang-orang sana bilang seed oil, dia bilang minyak dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya adalah palm oil itu, minyak sawit gitu ya. Kita nggak ngebahas itu gitu loh. Ini berapa dosisnya nggak kebahas. Kadang sehari itu mungkin bisa jadi, kalau misalkan dia bakwannya sehari 7 misalkan, apalagi tuh tempenya apa segala macam lah, macam-macam lah gitu kan. Akhirnya satu hari itu bisa jadi 10 sendok makan. Akhirnya tubuhnya apa yang terjadi? Meradang. Kalau sudah meradang apa yang terjadi? Tulang pasti bermasalah dan tubuhnya pasti akan apa? Pasti akan mengalami penurunan. Kalau kita bahas tentang asam basa, ya, asam basa misalkan. Minyak-minyak seperti itu pasti akan menurunkan asam atau meningkatkan keasaman tubuh kita. Kalau sudah asam apa yang terjadi? Tulang pasti keropos, pasti itu. Ya, kalau tulang sudah keropos atau mungkin asam kita sudah terlalu turun, ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan ngambil sumber kalsium, sumber kalium, sumber magnesium dari tempat yang paling banyak disimpan 3 unsur penting itu, yaitu apa? Tulang dan gigi. Gitu. Jadi kayak begitu tuh bukan apa ya, maksudnya bukan hal yang terjadi serta merta gitu, nggak ada proses gitu. Makanya penyakit-penyakit kronik degeneratif itu, apa sebut aja stroke, darah tinggi, jantung, kanker, penyakit jantung segala macam, itu salah satu. Kita nggak usah bahas emosi dulu deh. Kita nggak usah bahas emosi, tapi di sini saya mau tekankan apa? Kira-kira orang yang kena penyakit kayak begitu, pola hidupnya, pola makannya benar atau tidak benar? Semua sudah jawab, salah jawabannya, ya kan? Jadi untuk apa? Kayak gini loh. Ini saya coba nabok-nabokin dulu jiwa kita biar sadar gitu loh. Karena selama ini saya bilang apa? Misalkan saya tanya kepada Anda, gorengan tuh sehat apa enggak? Sekarang kalau saya tanya balik, kenapa Anda makan? Nah, kan sudah kan? Selesai kan? Mbok ditabok sebentar gitu loh, biar sadar jiwanya gitu loh. Udah tahu nggak sehat, misalkan masih juga terus dimakan. Kayak begini apa? Zolim namanya. Zolim lah, apalagi sekarang saya tanya pagi-pagi nih, sekarang saya tanya, hari ini saja, siapa di sini yang hari ini misalkan sudah makan buah dan sayur dan air putih pagi hari ini? Coba angkat tangan. Nggak banyak. Sekarang saya tanya, yang pagi ini sudah makan nasi, udah makan gorengan, udah minum teh manis, coba angkat tangan. Banyak kan? Lebih banyak. Betul kan? Ya kan? Jujur ya, akhirnya yang terjadi apa? Datang ke masjid, baru sebentar 10 menit duduk sudah ngantuk. Ya kan? Begitu aja terus diulang. Terus tiba-tiba Jadul Akbar datang. Tanyalah dia pertanyaan, "Dok, resep kolesterol apa?" Ya kan? Jadi saya datang kemana-mana itu pertanyaan sama. Asam urat, kolesterol, itu aja. Yang itu semua gara-gara ulahnya. Bener, Bu? Jadi ditabok, bangun gitu, sadar gitu loh. Udah tahu badan ini tuh ibarat kata begini. Kalau Anda punya rambut panjang, ibu-ibu ya, perempuan gitu kan, Anda habis mandi, rambut nih kira-kira kalau rapi perlu disisir nggak? Ya perlulah. Badan ini kira-kira ujuk-ujuknya kita pengen sehat, nggak dirawat, bisa nggak? Nggak bisa. Puasa jarang, olahraga jarang, betul? Makan sayur jarang, makan buah jarang, minum herbal jarang. Itulah kita. Makanya saya bilang, sekarang saya tantang Anda, ibu-ibu sekalian mau sehat? Mau. Mau tanya gitu nggak? Mau? Oke, kalau Anda bilang mau, oke, saya jawab. Tapi kerjain. Oke? Allah sanksinya ya. Anda kalau nggak kerjain gimana?
Ya bukan, saya nggak bisa memfatwakan itu dosa atau tidak. Yang jelas Anda telah berdusta. Katanya mau berjanji, kan janji amanah. Oke, saya kasih resepnya. Mulai nanti siang, kan makan siang. Oke, mulai nanti siang. Gak banyak kok, saya cuma minta 4 atau 5 hal saja dari Anda. Kalau Anda mau hidup sehat. Yang pertama apa? Yang pertama, kurangi atau stop semua makanan-makanan yang menggunakan minyak goreng. Itu dulu yang pertama. Susah kan? Ya udah, nggak usah saya terusin kalau gitu. Apa? Kan omongannya kan susah. Ya kan? Buat apa? Itu. Oke, bismillah, siap. Nah gitu. Semangat hidup. Umur sudah 50 tahun, begitu-begitu aja terus omongannya. Gak ada perubahan. Jalan ke masjid sudah tengkot-tengkot, kampung gitu kan, pincang-pincang. 50 tahun sudah berlimpah penyakit. Nabi itu 55 tahun baru mulai perang. Baca sirahnya. Baru mulai perang umur 55. Coba. Lah kita 55 kontrol. Jadwal kontrol tiap bulan. Makanya saya bilang manusia itu, kita itu tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Enggak. Kita tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Sebab kalau kita sering-sering sakit, nggak bisa kita mengerjakan amalan. Amalan yang paling utama dihisab Allah apa? Sholat loh. Kalau sholat sudah sakit, kaki juga sudah bermasalah, misal, tak bisa sholat sempurna kita berdiri. Akhirnya sholatnya apa? Duduk. Pahalanya gimana? Setengah pahala sholat berdiri, sholat duduk, itu kan itu. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kepada Bapak sekalian, ayolah kita mulai disiplin gitu loh sama diri kita itu, ya, mulai tegas sama diri kita, mulai mendidik dia. Boleh, berarti kalau Anda berarti dokter di rumah atau di mana gitu nggak makan tuh yang aneh-aneh, makan, cuman porsi yang saya berikan nggak banyak saya berikan gitu. Kayak tadi malam saya beli mie Aceh. Saya beli mie Aceh tadi malam. Anda tahu mie Aceh versi saya apa yang terjadi? Kalau saya beli mie Aceh, saya akan beli sate kambingnya 20 tusuk. Daging kan? 20 tusuk, saya minta dimasak di situ, direbus mie-nya, ya. Kemudian tadi malam apa yang terjadi nih? Saya nggak mau makan yang ada kuah yang dimasukkan dalam plastik. Saya bawa rantang dari rumah loh. Wallah, tadi malam. Saya bawa rantang, sejadi-jadi saya bawa rantang. Saya bilang, itu yang itu kaget. Dia bilang, ini orang aneh bener. Bawa rantang yang ada gambar kembang-kembang. Saya bawa dan saya tidak malu daripada badan saya masalah. Bawa, itu kerjaan saya zaman dulu waktu di kampung. Kalau orang tua saya nyuruh beli, saya beli makanan, beli lauk, gak ada plastik zaman dulu. Kita ini pagi-pagi atau Anda beli makanan pagi-pagi, nasi panas, apa panas, kertas makanan yang coklat itu dalamnya plastik loh. Itu udah banyak dibahas pemicu kanker. Coba. Jadi kita ini berantakan banget kehidupan kesehatan kita dan nggak mau berubah gitu loh. Atau belum dapat hidayah buat berubah. Saya beli itu sate mie Aceh itu kenapa? Karena saya memang suka yang berbumbu, berempah. Saya pengen kuahnya, saya bikin yang rebus. Kalau masakin bang sama dia, masakinlah dia sate di sendiri sama dia. Saya biasanya kayak gitu, acarnya saya minta banyak dalam satu piring porsi itu acarnya kadang-kadang mungkin 3 atau 4 sendok makan itu. Acarnya. Yang saya makan pertama kali apa? Acarnya. Habis saya makan acar apa? Saya makan dagingnya. Baru terakhir saya akan makan mie-nya itu pun kadang-kadang sedikit. Sudah kenyang sama daging. Itu tipsnya saya kalau makan. Dari mulai supaya apa? Supaya saya nggak kena bahan-bahan dari plastik. Ya, nggak mau. Ya, itu kan tugas kita bagi bapak-bapak yang minum, Anda yang minum, yang kopi-kopi panas ya pakai paper cup itu, dalamnya plastik loh itu. Anda bayangin lagi panas-panasnya
kena plastik, sah jadi itu. Gitu loh. Nggak sadar kita kan? Subhanallah ya. Nah, hal-hal begini hal simple ya. Cuman lagi-lagi kalau kita nggak aware, Bapak sekalian, nanti tiba-tiba kok umur segini sudah tulang udah bermasalah, otak sudah mulai berkabut. Kacamataku di mana ya tadi ya? Ah, itu berkabut bahasanya. Jadi jilbabku di mana ya? Ah, itu otak, kalau orang sana bilang tuh brain fog. Otaknya berkabut. Mikir susah. Mikir susah. Diajak mikir sedikit nggak bisa. Ya. Otaknya agak mengeras. Gitu lah. Mungkin kebanyakan tepung sama minyak. Gitulah. Itu pertama. Yang kedua apa? Gula pasir. Itu aja. Gula pasir. Yang kedua. Yang ketiga apa? Terigu. Udah mulai tenang. Tadi bawel deh. Yang keempat apa? Nasi putih. Itu aja Anda mulai selama 14 hari Anda kurangi sampai 70-80%. Subhanallah, tulang Anda, otak Anda, jantung Anda semua akan seperti teriset ulang beneran. Modal itu doang loh, beneran. Dan saya sudah dapatkan banyak orang yang melakukan itu tuh apa tuh namanya, terjadi perubahan yang luar biasa. Artinya apa? Bukan nggak ada guna, tapi tidak akan optimal apa yang mau saya sampaikan kalau kita bahasa itu tidak remove the bad. Apakah itu the bad? Iya, karena sumber kalori semua, sumber karbohidrat semua sebagian besar, dan sumber minyak radang semua. Jadi kalau Anda mungkin bayangkan sekarang satu piring nasi goreng, ada kerupuknya, ada bakwannya, minumnya pakai teh manis, isinya apa? Karbohidrat semua loh. Seratnya ada? Ada. Di mana seratnya? Ada di acar sama di daun yang sering kita cueki. Daun selada itu loh, yang buat hiasan. Orang makan nasi goreng pakai daun selada kan? Dimakan nggak? Oh tidak, jujur aja lah. Ya mama yang suka daun-daunan ya oke lah. Nyaman sekarang mana ada. Akhirnya apa? Nasinya sudah karbohidrat, kerupuknya sudah karbohidrat, apalagi bakwannya sudah karbohidrat, minumnya teh manis karbohidrat lagi, double 4 loh. Gila, Masya Allah, bukan gila, astagfirullah, luar biasa gitu. Kesel. Terus gitu nanya, dokter, apa herbal buat kolesterol gitu kan? Saya jawab apa sama orang itu? Puasa. Betul, Anda baca aja puasa datanya, emang benar? Ah, saya nggak kuat puasa, ya sudahlah. Mau ngomong apa? Mau kasih bawang putih? Mau begini? Habas soda memang benar, Anda baca datanya, habas soda, bawang putih, semua memang bagus buat kolesterol, misalkan yang berlebihan. Tapi kalau tanpa sumber yang bikin masalahnya dikurangi, mustahil. Dan mustahil lagi. Mustahil mau sehat gitu loh. Ya, yang terjadi apa? Salah satunya kecerdasan kita pasti akan turun. Makanan itu akan sangat berpengaruh dengan kecerdasan. Oke, muncul tuh setan excuse-nya, setan alasannya. Dia akan bilang begini, ah, makan sehat kan mahal, Pak. Iya, makan sehat mahal. Selalu begitu ngomongnya kan. Padahal apa? Ya Allah ya Robbi, saya bilang itu tuh cuman legalisasi saja untuk dia mempertahankan untuk makan tidak sehatnya dia. Saya di depan rumah saya itu baru sekalian ya, karena tinggalnya di kampung ya, di daerah Bekasi itu, Jati Asih itu, salah satu panggilan yang saya sangat suka dari yang jualan itu apa? Tiwul, tiwul, lah gitu. Dia jualan tiwul, dia jualan getuk, dia jualan ketan, apalagi itu, satu paket itu kan. Itu Anda kalau saya makan begituan, ada ilmunya lagi saya kasih tahu. Kalau saya makan begitu, saya akan beli tiwulnya, saya akan beli getuknya. Itu kan nggak ada pengawet tuh.
Kalau saya udah makan begitu, pasti saya akan minta, Bu, kelapanya dibanyakin. Kelapa parutnya itu loh. Itu resep sebenarnya. Kenapa? Kalau Anda makan karbohidrat yang dicampur dengan lemak, itu akan membuat karbohidratnya itu makin berserat dan tidak membebani tubuh. Itu. Makanya udah bener orang Indonesia zaman dulu kalau makan getuk atau getuk itu temannya pasti adalah kelapa. Udah bener. Karena getuk, singkong itu karbohidrat kan. Ketemu lemak, kita sebut dia jaketnya. Nah gitu. Jadi masalah, bukan masalah. Beras yang ada zaman sekarang tuh nggak ada jaketnya lagi, sudah habis semua, dibuang. Yang makan siapa? Yang tulangnya kuat, ayam. Bekatul, sekam tau? Yang makan ayam kan? Ayamnya lewat depan kita, bahagia dia. Ayam kampung tuh kan? Kita kagetin, kaget, gitu-gitu kan ayamnya kan? Ini manusia dikagetin nggak bisa bergerak, kakinya nggak kuat. Kebanyakan karbo, nggak kuat. Gitu. Berarti bagus dong makan kita sebutnya kulit ari beras itu loh. Atau kulit beras itu bagus. Justru malah itu jaket terbaiknya beras untuk mencegah gula pada beras atau nasi itu melonjak, itu di situ adanya. Gitu. Makanya berarti bagaimana cara? Dok, mohon maaf kami atau saya belum bisa meninggalkan nasi, nggak apa-apa, saya kasih solusinya kok, asal Anda mau berubah aja. Kalau mau berubah saya kasih banyak opsinya. Caranya gimana? Oke, pertama misalkan, oke nasi saya nggak bisa tinggal, nggak apa-apa, nasinya Anda kasih lemak di situ. Apa contoh lemaknya? Banyak. Ghee, contohnya ghee. Ghee itu GHEE tulisannya. Itu lemak hewan, itu bagus. Campurin kasih ke nasi itu. Jangan mentega dicampurin. Mentega dari apa? Sawit lagi. Itu yang pertama. Atau kalau enggak Anda campur PCO, campurin ke nasinya. Atau kalau enggak apa? Anda campur misalkan zaitun di situ sedikit. Atau kalau nggak ada apapun, campurin rempah aja di situ. Nggak ada apapun juga, campurin biji-bijian. Itu akan menguatkan pencernaan dan menguatkan tulang. Gitu. Mudah? Mudah. Kalau tahu ilmunya. Gitu. Makanya sudah mulai paham. Nanti kalau makan ya, Bapak Ibu makan, maka yang pertama kali dimakan dalam satu sajian makanan kita apa? Sayur dulu. Atau buah dulu. Setelah itu apa? Daging atau proteinnya. Ya. Terakhir baru Anda makan karbonya. Coba praktekin. Habis itu jangan langsung makan dulu. Sebentar aja tunggu. Biarkan dia tercerna dengan baik. Nanti lihat apa yang tadi dengan badannya. Makin kokoh, makin kuat, ngantuknya hilang. Ya. Makanya dalam surat Waqiah itu sebenarnya Allah di situ menjelaskan buah-buahan sebelum daging. Jadi makan buah itu bukan di akhir, di depan. Kalau kita kan buah dijadikan sebagai cuci mulut, ya kan? Meskipun saya belum pernah lihat orang dia makan semangka atau kan cuci mulut, ambil semangka cuci. Nggak gitu juga kali. Gitu. Jadi nasinya campur apa lagi? Bisa dicampur biji-bijian. Biji wijen Anda campur situ, biji habatus soda campur situ, apalagi serai Anda campur. Jadi nasinya itu akan penuh dengan serat. Itu poinnya. Oke. Nah, saya kasih solusinya kan gitu. Sebelum nanti kita akan bahas sebenarnya masalah-masalah di kesehatan di 40 tahun itu sebenarnya simple. Ya. Kalau kita lihat di surat Ar-Rum ayat 40 itu, Allah mengatakan begini kepada kita, bahwa kita itu dijadikan awalnya lemah, kuat, lemah lagi. Nah, kita akan nanti sorotin di situ sebenarnya yang dimaksud kira-kira kalau dalam perspektif badan kita itu yang apa yang kita harus mau kuatkan di situ supaya nanti katakanlah kekuatan tubuh kita itu memang
sampai pada batasnya memang kuat, bukan dia menurun kuat itu secara drastis gitu loh. Nanti kita akan bahas. Ya, nasi kayak begitu tuh. Atau kalau nggak usah makan nasi sekalian, makan ubi kan bisa. Bahkan ini saya kasih pilihan yang lebih bagus dari nasi sebenarnya. Salah satunya, bukan lebih bagus sih. Kalau datanya memang lebih bagus, yaitu apa? Sorghum. Sorghum itu besinya lebih tinggi daripada nasi, karbohidratnya jauh lebih rendah daripada nasi. Sorghum. Nanti di browsing aja sorghum itu apa. Dia bentuknya kayak gandum, bijinya kecil-kecil. Ya kayak biji kacang hijau lah gitu kan. Nah, itu bisa dibuat makanan. Itu jauh lebih powerful ya untuk memberikan serat pada tubuh kita. Itu. Kemudian minyaknya mau diapain? Nih, kita remove the bad dulu, kita ganti dulu, baru kita akan bahas yang lain. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian minyaknya ganti apa, Pak? Kalau perlu mulai sekarang jangan sering-sering pakai minyak goreng. Kalau mau minyak goreng, Anda usahakan pakai minyak kelapa saja, atau kalau nggak dikukus, ditumis, atau kalau tumis kan atau disangrai itu kan nggak perlu pakai minyak banyak. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini supaya Bapak Ibu paham? Oke, saya jelaskan dengan sebuah kaidah sangat mudah. Kentang, satu tangan saya ini kurang lebih lah ya. Kentang ini saya kukus. Ya, saya makan ya sama kulit-kulitnya. Jadi kalau makan kentang jangan dikupas. Makan sama kulit-kulitnya. Terus langsung berpikir, berarti duren juga. Ya enggak lah kalau duren. Hari kentang kayak begini nih Bapak Ibu sekalian, kalau Anda kukus dan ukuran kayak begini ya kurang lebih kalori yang Anda dapatkan itu sekitar 90 kalorian. Dikukus atau direbus. Lalu berkreasilah kita membuat kentang itu menjadi French fries, kentang goreng. Oke? Naiklah dia menjadi sekitar 200 dari jumlah yang sama, kalorinya berbeda. Oke? Terus apa lagi? Diubah lagi supaya lebih tahan lama. Kita buat jadi keripik. Oke. Kalau udah jadi keripik, dia menjadi berapa? Sekitar 300-an. Coba bayangin. Udah mulai geleng-geleng kepala kan, berantakannya kita zaman sekarang. Jadi kalau ada orang gitu kan, coba bayangin, makan nasi goreng lah atau apa gitu kan, pakai kerupuk keriting yang warnanya putih itu. Oh, legend itu. Legend itu. 6 kerupuk putih itu, ini halal ya. Kita nggak bahas ini haram. Ini babnya semua halal. Tapi kalau mau naik kelas, masuklah ke bab toyib. Itu maksud saya. Kerupuk itu kalau Anda makan 6, kurang lebih sekitar 200-an kalorinya loh. Tanpa, kira-kira saya tanya, kira-kira kerupuk kayak begitu, berlimpah enzim nggak? Berlimpah enzim nggak? Nah, ini kan nggak tahu kan, coba. Kira-kira enzimnya banyak apa nggak kerupuk kayak begitu? Berarti belum paham. Ketahuan kan? Nggak apa-apa. Kira-kira kalau saya makan buah, nanas gitu kan, buah nanas itu kira-kira banyak nggak enzimnya? Mulai paham. Kalau saya makan kerupuk, kira-kira ada nggak enzimnya? Udah paham. La haula wala quwata illa billah. Saya ngisi kajian begini nih kadang-kadang khawatir aja banyak bazar di depan. Macam-macam gitu kan, pentol, apalah gitu kan. Sosis lah. Belum lagi itu jadi nggak enak. Makanya kalau gini tuh mendingan nggak usah ada bazar. Kalau ada bazar mendingan bazar yang sehat. Sebab yang udah dapat hidayah biasanya nggak mau lagi tuh, tapi biasanya jarang. Dari 200 orang yang datang, ya dapat hidayah paling 5 orang lah kadang-kadang. Butuh perjuangan. Untuk hidup sehat itu butuh perjuangan. Kenapa? Karena musuhnya bukan pedagang, tapi musuhnya syaitan. Anda sedang berhadapan dengan syaitan. Kata siapa? Kata Quran.
Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Gitu kata Allah. Musuhnya setan, bukan si fulan, bukan. Mereka mantau kita, nggak bisa halal. Kita katakanlah muslim gitu kan, sama dia digodain tuh. Digodain apa? Kalau halal kita bisa lewatin, oke, saya nggak mau makan yang haram, nggak mau. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu apa? Toyib, kan itu. Kalau toyib dia nggak bisa goda juga, masuk ke yang ketiga, berlebihan. Nah, itu. Jadi kalau Anda makan, misal nih, makan kurma sehari 2 kilo, pasti kena diabetes. Pasti. Iya kan? Kurma sehat nggak? Toyib nggak? Halal nggak? Bab ketiga dia pakai sama dia. Tema ketiga. Begitu caranya. Jadi kita harus tahu musuh kita itu siapa dalam urusan makanan kayak begini. Gitu. Sampai mana tadi? Hah? Kerupuk. Ya kayak kerupuk. Jadi bayangin aja bos sekalian, enzimnya nggak ada, mineral nggak ada, vitaminnya. Coba baca datanya deh, nggak percaya. Itu apa sebenarnya? Terigu kan? Terigu digoreng kan? Dia pergi ke salon, dikeriting-keritingkan sedikit kerupuknya itu. Berarti nggak boleh makan kerupuk? Boleh. Tapi kalau mau agak sedikit kita naik kelas, carilah kerupuk yang bukan terigu. Contohnya apa? Kerupuk singkong misalkan. Kalau pengen, itu pun nggak boleh banyak-banyak juga. Apalagi, ya kerupuk-kerupuk non gluten kan banyak. Termasuk apa? Kerupuk, kalau orang Padang bilang kerupuk jange. Oh itu oke. Meskipun minyaknya banyak juga. Pokoknya habis dari kajian begini, Anda akan pusing awalnya. Ini Jahilul Akbar ini bikin kita susah aja makan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Biasanya gitu. Tapi lama-lama baru dia paham apa yang saya sampaikan. Gitu. Jadi kalori, jadi vitamin nggak ada, segala macam nggak ada. Nah, tadi kan nasi udah tuh. Jadi minyaknya gimana? Nggak ganti dengan minyak-minyak yang sehat. Minyak kelapa boleh, atau mungkin Anda tumis pakai, ya maksudnya jangan terlalu pakai minyak aja pokoknya. Jangan terlalu banyak pakai minyak dalam makanan kita, itu aja pesan saya. Kalaupun pakai minyak, minyaknya bukan untuk dipanaskan. Kalaupun pakai minyak dipanaskan, carilah minyak-minyak yang sehat, itu aja. Kedua kan, gula pasir. Kami kan butuh gula, oke, saya kasih solusinya. Tapi ini pun jangan terlalu berlebihan juga. Banyak, ada pakai madu, nih madu, ya, atau pakai gula aren, gula kelapa, gula jawa, segala macam. Tapi usahakan mulai latihan untuk tidak menggunakan pemanis. Misalkan tadi pagi saya di rumah minum kopi. Kalau minum kopi nggak pakai apa-apa kalau saya. Kenapa? Saya sudah meyakini bahwa saya sudah cukup manis tanpa pemanis apapun. Gitu. Anda juga sama, harus yakin, harus pede sama diri. Karena yang memuji kita kan kita sendiri. Itu loh. Mau berantakan kayak apa, saya cantik, saya ganteng, apa aja, puji aja diri sendiri. Itu bagian dari kepedean, nggak apa-apa. Supaya apa? Nanti kalau Anda mau makan sesuatu ya, jangan sampai makan itu membuat jiwa Anda tertindas dan teraniaya. Bapak-bapak gitu kan sukanya makan emping, tiba-tiba istrinya datang marah-marah, udah tahu asam urat masih juga makan emping, prat, ngomong terus kan. Akhirnya satu emping yang dia sudah makan itu menjadi emping yang penuh dengan penganiayaan. Penuh dengan penganiayaan. Satu emping masa bikin asam urat naik 2-3 poin? Ya bener aja Bapak. Kenapa? Karena ketakutan dia makan emping itu jauh lebih besar daripada sekeping emping itu. Maka tolonglah hargai suami.
Gara-gara dilarang mancing, naik kolesterol dia. Bisa loh. Percayalah saya. Dan saya temukan begitu banyak sekali kayak begitu. Ya, apalagi yang punya anak-anak di pondok apa segala macam. Pokoknya jangan pulang sebelum kau selesai 30 juz. Jadi dia menyelesaikan 30 juznya itu karena tekanan orang tua, bukan kasih sayang. Banyak orang-orang kayak begitu, anak-anak kayak begitu justru malah berakhirnya dengan penyakit buat anaknya. Beneran. Bapak ibunya juga nggak juga naikin solehnya, maksain anak. Gitulah. Makanya dalam bab makanan juga sama. Anda kan di sini kan orang tua sebagian besar, kecuali yang di depan-depan ini, kayaknya kamu kayak edisi baru. Di belakang kayak edisi lama. Ya paling 15, belum ada 20 sebagian di depan ini kan. Ini edisi lama juga sama. Kasihlah contoh ke anak. Ibunya ngajarin tiap hari, la ta'kulu qa'iman, kata ibunya. Jangan kau makan berdiri, kata ibunya kan. Ngajarin hadisnya kepada anaknya. Tiba-tiba bapak datang. Makan berdiri, habis semua itu hadis tadi. Tidak terpakai gara-gara apa? Nggak ada teladan. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi ganti itu dengan madu, gula aren, gula kelapa. Jadi kalau minum teh, nggak apa-apa minum teh silakan aja. Ya. Bagusnya teh apa? Nah, saya ajarin pola pikirnya. Bagusnya kalau minum teh itu teh apa? Saya lebih menyarankan teh tubruk, jangan teh saset. Gitu. Jadi kalau mau masuk lebih dalam ke otaknya Sayyidul Akbar gitu kan. Nanti kalau dokter minum tehnya apa? Itu tubruk. Kira-kira kemarin saya ada makan apa gitu kan, terus dibawain sama abangnya itu teh botol kemasan gitu, bukan merek apa, adalah teh botol gitu kan. Botolnya plastik, saya bilang nggak mau saya. Biasanya udah minum begitu tuh biasanya kalau saya badan saya bereaksi, ya nggak enak di badan gitu. Saya udah ambil air putih aja, saya bilang gitu. Tehnya teh tubruk gitu kan. Jadi mulai membiasakan ya. Kemudian apa lagi? Gula pasir tadi ganti dengan ini juga, atau ya buah-buahan, kan kita butuh karbohidrat. Anda makan buah-buahan, buah-buahan juga dimakan. Kalau Anda mau sehat, makan buah, bukan di jus kalau saya. Kenapa jangan di jus? Sebab kalau di jus nanti gulanya naik lagi. Apalagi Anda beli jus yang pinggir-pinggir jalan itu gitu kan. Bang beli jus nanas, nanasnya kira-kira berapa banyak? Paling 1/4. Ya kan? Sisanya apa? Udah paham? Kok saya rutin minum jus ya? Kok 3 bulan ini gula darah saya naik? Iyalah, isinya jusnya apa? Gula si itu, kental manis itu. Ya, sehingga banyak orang sekarang karena mungkin mereka sedang defisiensi cinta, kekurangan cinta, kekurangan kasih sayang, akhirnya apa? Nyari yang manis-manis. Fenomena makanan zaman sekarang itu sedikit banyak kalau dalam perspektif saya pribadi sih ya, adalah fenomena kejiwaan dan emosional orang zaman sekarang. Ya, percayalah namanya. Kira-kira yang mereka makan kebanyakan yang manis atau pahitan? Manis. Manisnya kira-kira manis yang benar atau manis olahan? Olahan. Itu. Jadi sekali-sekali coba rasakan pahitnya hidup itu dengan minum sambiloto, broto wali. Saya dulu termasuk yang nggak suka kayak gituan. Nggak suka saya. Tapi setelah saya belajar gitu kan, akhirnya ini saya uji coba Anda supaya paham gitu kan. Jadi kalau Sayyidul Akbar saya gitu makan somai, yang kira-kira dimakan apa? Bener. Apa lagi? Kol, oke lah. Apa lagi? Kentang. Apa lagi? Hah? Somai saya makan nggak? Somai saya makan nggak kira-kira? Coba yang jawab enggak, kenapa? Karena tepung. Itu cara pola pikirnya itu begitu. Karena tepung gitu kan. Jadi yang paling banyak kalau saya makan somai pakai apa? Telur.
Telur. Biasanya kalau makan somai saya minimal telurnya 2. Telurnya 2, kentang 1 gitu kan, parinya kadang 3-4 potong. Udah jadi itu. Berenergi habis itu. Ya, nggak lemot kita. Gitu caranya. Jadi mulai nge-breakdown makanan tuh kira-kira. Berarti kalau makan soto, gitu caranya. Kalau Jilul Akbar makan soto, kira-kira yang dimakan apa? Sambelnya. Pakai nasi nggak? Ya, biasanya nggak. Kalaupun saya pakai nasi, kadang-kadang saya pakai pergedel gitu ya. Itu nasi pun kadang dikit banget. Jadi nggak boleh makan nasi, bukan nggak boleh, kurangi aja lah. Apalagi kita yang sudah terlalu banyak makan karbohidrat atau makan nasi, coba dikurangi. Badan lebih enak. Berarti badan kita nanti lemas dong? Enggak, tenang aja. Protein itu kalau Anda asupannya benar, itu nggak bakal lemes ya. Insya Allah nggak bakal lemes. Gitu. Itu tadi gula ya. Jadi makan buah kita ganti manis-manis ini kita dapat di sumber itu. Masuk ini juga ya. Madu. Kenapa madu ini menjadi sesuatu yang perlu kita konsumsi? Karena dia mengandung saripatinya manusia. Kalau menurut saya, pemahaman saya. Jadi gini, ini ilustrasinya sih ya. Ilustrasinya. Jadi lebah itu adalah hewan yang mendapatkan wahyu. Kan gitu kan? Untuk ngapain? Untuk ngambil sari bunga dari pohon. Gitu. Pohon. Nah, pohon ini mendapatkan nutrisinya dari mana? Tanah. Ya kan? Oke, tanah simpen dulu. Nah, kita pergi dulu sekarang bicara tentang Quran. Manusia diciptakan Allah dari tanah. Apa ayatnya? Kalau tahu ayatnya, saya kasih hadiah madu ini. Madu saya. Tidak boleh lihat handphone. Aku udah tahu. Apa ayatnya di surat apa? Bahwa manusia dan kami ciptakan manusia dari segumpal atau saripatinya tanah. Apa ayatnya? Apa bunyi ayatnya? Adik-adik bisa juga kalau mau jawab. Surat apa? Dapat hadiah nih. Ini madu, salah satu madu terbaiknya yang saya miliki ya. Di depan ada counternya, bisa datang situ ke JSR Store. Saya kasih madu ini. Kalau tahu ayatnya, sebutkan ayatnya. Apa ganti pertanyaan aja? Ya. Depannya wow. Wow. Terusannya, ibu belakang. Apa bu? Nggak lihat handphone ya? Oh, lihat handphone batal. Apa ayatnya? Susu diam belum. Apa bu? Yang keras bu? Walakot. Ntar dulu, diam dulu. Soalnya panitia nggak bergerak-gerak juga. Ngasih mic ke dia. Walakot. Nggak kedengaran. Bukan. Walakot holakna insana fi ahsani taqwim. Bukan. Itu tadi. Ya, yang saya baca tadi. Coba apa bu? Boleh. Apa bu? Apa ayatnya? Surah Al-Mu'minun. Ya. Masya Allah, benar. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jangan tepuk tangan. Ini masjid. Ini dikasih ke beliau, maaf. Asik kan kajian ada hadiah. Ya, Waalaikumsalam. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tin. Ada baca tahsin begitu. Tin.
Gitu. Jadi manusia diciptakan Allah dari tapi manusia itu aslinya berfikirnya dengan hati. Apa ayatnya? Apa singgungan Allah tentang itu yang ada di surat Al-Hajj? Tentang kalian itu bukan yang masalah tuh bukan mata kalian, bukan pendengaran kan. Apa ayatnya? Kalau tahu dapat hadiah lagi. Fix me. Ayo. Mau telepon teman atau gimana? Dapat hadiah Fix Me. Ini produk kami juga, produk saya juga ada di depan. Ini sangat baik untuk pernapasan dan stamina. Ada yang tahu? Lewat. Jangan antum lagi lah. Oh, sebelah. Oke. Depannya Ustaz. Depannya. Dari awal depannya. Afalam depannya. Nah, tak kasih clue-nya. Afalam Masa dikasih contehan lagi? Saya kasih contehan satu lagi. Afalam yasiru. Satu, dua. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Masih ada 7 detik lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi? Ada yang mau jawab? Surat Al-Hajj. Oke, antum selesai. Kasih sebenarnya. Saya kasih kata ketiganya. Afalam yasiru fil ard. Itu singgungan Allah tentang hatinya kita. Afalam yasiru fil ard. Nah, siapa tuh? Terus ini apa? Afalam yasiru fil ard. Bentar, satu orang aja jawab. Coba kasih. Siapa tahu benar. Kalau nggak benar juga ya saya kasih hadiahnya air mineral. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum. Siapa yang mau jawab? Baca. Baca nggak keren. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha wa azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kau berjalan di muka bumi. Apakah kau berjalan di muka bumi? Kata Allah, bukankah kau punya hati, dengan itu kau merasa? Bukankah kau punya telinga, dengan itu mendengar? Bukan matamu yang buta, kata Allah. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tapi hati yang buta. Mau nggak jadi hadiahnya, nggak apa-apa. Oke, terlanjut. Nanti ada hadiah lagi berikutnya. Mau hadiah lagi? Mau beneran? Gampang kalau ini. Hadiahnya ini nih. Saya kasih habatus sauda. Nggak apa-apa. Open book nggak apa-apa. Karena open book nggak bisa kalau ini. Sebutkan bahan aktif yang ada pada habatus sauda, ya, nama latinnya, yang menjadikan dia punya efek sebagai anti radang atau anti alergi. Ibu yang udah jawab belakang ya sudah. Ya, ibu kanan. Nigella sativa itu nama habatus saudanya, Bu. Nama bahan aktifnya. Mirip sama Nigella sativanya, tapi dia bahan aktifnya. Pangkalnya N juga. Hah? Cinta? Jinten hitam itu nama Indonesianya. Lada hitam tuh black pepper.
Madu. Gak apa-apa, kasih aja hadiahnya. Gak apa-apa, kasih ibu tadi jawab madu tadi tuh. Itu salah 1000%. 1000% salah. Nih kasih hadiah bu, biar ibu lebih lancar nanti ya berpikirnya. Masya Allah. Apa bu? Timoquinon. Bukan, pangkalnya N. Bukan Nigella sativa. Belakangnya N. Pangkalnya N, belakangnya N. Apa bu? Ya ibu yang angkat tangan. Iya. Niasin. Bukan. Pangkalnya N, depannya N. Masa saya kasih lagi huruf keduanya apa? Males bener mikir. Apa? Nigelon. Bener tuh. Ini kasih beliau nih. Masya Allah kan. Belum pernah kan kajian bagi-bagi hadiah begini. Saya banyak hadiahnya. Ya. Nanti kalau nggak dapat beli di luar. Oke, lanjut. Jadi tadi ya gula pasir gitu ya. Kita ganti, nggak apa-apa. Jadi mulai sekarang kalau masak atau bikin sambal jangan pakai gula. Gantinya manisnya apa? Dari kurma bisa. Udah pernah nyobain sambal kurma? Udah lama nggak saya ajarin tuh. Cabai rawit, kasih bawang putih, kasih kurma, kasih garam. Udah jadi mas sambalnya. Karena sambal kurma. Gitu. Nah kalau anda yang main ke kafe saya di Jati Asih, namanya kafe JSR, situ kita pakai sambalnya itu. Jadi nasinya di situ kita pakai beras coklat. Nah biasanya kalau di sana saya kalau pas lagi cocok waktunya, misalkan ada ibu-ibu dari majelis taklim mana, ya kita ngobrol-ngobrol lagi di situ, bincang-bincang sehat mungkin banyak gitu lah. Di situ yang didapatkan apa? Yang apa yang saya sampaikan di situ ada semua. Bukan ada semua, maksudnya misalnya mie. Di sana bikin mie, tapi mie-nya bukan dari terigu. Kita bikin pizza di sana, tapi tidak dari terigu. Gitu. Semuanya yang saya sampaikan di situ dipraktekan. Nggak ada gula pasir, nggak ada minyak sawitnya, nggak ada terigunya, gitu loh. Seperti itu. Nanti kapan-kapan main deh. Cafe JSR di Jati Asih. Baik, kemudian tadi apa lagi Bu sekalian? Jamaah sekalian, setelah kita bahas tentang tadi nasi tadi, jadi nasi udah diganti ya. Nasi ganti, gulanya ganti, minyak ganti, terigunya ganti. Gitu. Makanya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya saya buat prototipenya. Gitu. Supaya kita bisa merasakan itu ya. Kalau prototipenya dalam hal misalkan tadi non terigu atau mungkin bahasa keren itu non gluten apa, ada saya bikin namanya satu produk namanya roti sehat keluarga JSR, Roska JSR, itu di online. Dan nanti mau bikin itu juga nggak apa-apa. Jadi bahan-bahannya apa? Kita pakai sorghum, kita pakai mokaf, kita pakai tepung beras sama tepung sagu aren. Tapi kita tidak pakai ragi instan. Nah itu bedanya. Bisa nggak? Bisa. Rasanya gimana? Masya Allah. Gitu, asik. Gitu. Karena sehat itu harusnya tetap, sehat itu harusnya tetap enak. Itu prinsipnya. Ya, seperti itu. Baik, jadi itu polanya. Nah, terus kalau kita bicara perkembangan manusia kita ini ya, mungkin maaf sudah 40 tahun, 50 tahun, itu pasti akan terjadi penurunan. Apa yang menurun sebagian besar adalah yang berhubungan dengan hormon, ya. Sebagian besar adalah yang berhubungan dengan hormonal. Laki-laki misalkan di usia 40 tahun testosteron dia pasti akan turun. Ya. Perempuan juga sama. Ya. Makanya saya lebih menyarankan sebelum kita bahas apa yang harus dikonsumsi ya. Jadi yang sudah 40 tahun ke atas itu mulailah untuk pelan-pelan latihan beban. Ya, latihan beban. Contoh latihan beban apa? Ya ini dipegang 50 kali. Nanti dia pegel di sini, dia akan kebentuk otot yang baru. Itu latihan beban.
nggak perlu mahal-mahal juga, nggak perlu beli barbel ya. Anda tiap hari latihan ngangkat galon juga dapat. Galon 19 liter itu pegang kanan kiri, itu Masya Allah. Termasuk saya ada lihat satu video itu Masya Allah. Jadi salah satu tanda bukan tanda, cara kita slowing down ya, kita memperlama penuaan, karena tua pasti nggak mungkin nggak. Memperlama itu adalah menguatkan masa otot, itu poinnya, menguatkan masa otot ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu tahu Ade Rai gitu ya, Ade Rai itu kalau dicek secara berat badannya itu obes, antara tinggi sama tinggi badan sama berat badan tuh nggak seimbang, tapi berat badannya itu lebih didominasi oleh otot bukan lemak, gitu ya. Tanda otot itu seperti apa? Dia berisi, nggak gelimbir-gelimbir kalau orang Jawa bilang tuh. Nah itu salah satunya apa? Saya ada baca satu tulisan seorang dokter di Amerika itu, dia bilang salah satu cara, dia bilang dari sekian banyak gerakan kata dia, yang paling bagus untuk slowing down aging itu dan menguatkan masa otot kata beliau, menurut beliau ya, adalah squat. Squat itu seperti orang duduk nggak jadi ya. Jadi kalau Anda yang belum ada masalah dengan tulang, otot, sendi segala macam, jadi saran saya ya, mulai latihan jalan jongkok 20 langkah ya sehari. Jalan jongkok. Nanti ketahuan. Oke, belum bisa. Kalau belum bisa, di dinding dulu atau pegangan. Ya, misalkan nih di depan kita ada bar, nggak usah ke gym juga nggak apa-apa. Di rumah juga bisa, pegangan pintu kayak pegangan apa, kayak yang bisa dipegang. Atau suami atau istri Anda pegang dia, pegang tangannya gitu, turun badannya. Turun kayak orang mau duduk. Nggak jadi. Semakin dalam turunnya itu semakin bagus. Tapi posisinya bukan turun begini, turunnya begini, kayak orang mau duduk. Bokongnya maaf ke belakang. Itu lakukan tiap hari, naikin intensitasnya. Itu akan nguatin otot-otot di daerah paha dalam sama pinggang. Gitu. Ya. Atau mungkin juga di dinding juga bisa, dinding kayak ini kan licin nih. Turun. Jadi Anda berdiri kemudian akhirnya turun. Coba ya. Atau kita sebutnya wall sit. Wall sit itu duduk di dinding gitu loh. Jadi posisi kita tuh begini, jadi nanti kaki kita ke depan, bahu kita ke dinding, itu coba bertahan di situ. Itu sangat powerful dalam menguatkan otot-otot pinggang, nanti menambah masa otot. Tapi kalau mau bukan sempurna, ideal, saya menyarankan 3 gerakannya aja. Sebelum kita bahas nanti apa yang harus dimakannya. 3 gerakan. Yang pertama push up. Push up. Kalau belum bisa push up normal, push up pakai kakinya ditekuk aja. Kakinya, dengkulnya ini ya diletakkan misalkan di alasnya gitu, terus Anda gitu aja. Latihan, dikuatin ototnya ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua tadi squat tadi, yang ketiga plank. Ya, plank. Yang ibu-ibu yang belum tahu nanti coba dicari aja tuh seperti apa gerakannya. Tapi udah mentok banget misalkan ya, saya nggak tahu, susah mikir, udah jalan aja tiap hari deh, 30 menit sehari jalan. Itu jos itu ya. Kalau saya biasanya bukan agak ekstrim, biasanya emang gayanya saya itu nggak mau yang gaya normal. Kalau saya misalkan treadmill saya itu polanya adalah 3, 15, 30 3, 15, 30 3 itu apa speednya, 15 itu sudutnya, sudut maksimalnya dia treadmill itu 15, 30 itu waktunya. Itu kalau saya naik sepedaan misalkan dia tidak akan mau sepeda normal. Saya akan downhill, cari bukit, naik turun, kalau jatuh aja sekalian. Kayak begitu. Supaya apa? Supaya muncul masa otot gitu. Ya. Itu caranya. Ya, jadi mulai sekarang makanya saya ini kayak begini nih, saya nanti beli aja di rumah ya. Sengaja saya bawa biar inget ini kayak begini nih. Barbel. Ini cuma 4 kilo. Ya, 4 kilo tapi kalau 20 kali kembang juga orang Jawa bilang. Ya. Tapi lama-lama kan pegel dia. Nah, otot baru kebentuk. Kita butuh otot baru, bukan lemak baru. Ya. Gerakannya bisa dilihat di internet macam-macam ya. Mau begini juga bisa. Nggak perlu ke gym kok. Di rumah juga bisa.
Ya, beli ini satu, udah duduk. Jadi nanti squatnya pakai ini, turun, kerjain deh. Itu Masya Allah nanti saya lihat beberapa postingan. Memang betul olahraga kardio dan olahraga kardio dan beban itu punya manfaat masing-masing. Cuman saya lebih menyarankan kardionya jangan terlalu banyak. Sebab apa? Seiring usia, masa otot kita pasti akan berkurang. Apalagi sudah 40 tahun ke atas, per 1 tahunnya akan berkurang 1-2% masa ototnya. Sehingga nggak ada power ya. Ya, itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa sholat sempurna, gitu. Sa'inya lebih bisa nggak pakai kursi roda, gitu. Buat ibadah aja. Ya, kayak begini gerakannya banyak banget. Gini bisa, depan bisa, gini bisa, mau gini juga bisa. Terserah Anda, sesuaikan saja kekuatan Anda. Saya kemarin ada beberapa lihat, Masya Allah ya, ada ibu-ibu lah gitu kan, melintas di feed saya gitu, dia memang seperti memang rutin berolahraga gitu kan, dia bisa ngangkat barbel itu ya, deadlift kita bilang, sampai 100 kilo itu orang. Tapi badannya biasa aja. Ya. Dan dia banyak menyampaikan pesan-pesan itu, dia bilang, sudah 40 tahun ke atas itu Anda harus latihan beban, percayalah. Sebab masa otot kita akan berkurang. Itu pesannya ya. Mau pakai barbel berapa? Pakai barbel boleh, nggak pakai barbel, air pun boleh. Itulah. Yang penting ada beban yang diberikan ke sini, ke tubuh kita. Itu cara yang paling mudah. Nah, selanjutnya gimana? Bagaimana cara kita mencegah? Tadi kan remove the bad tadi sudah kan? Yang tadi itu makanan olahan, ya makanan olahan stoplah semua. Ya. Jadi pizza, kecuali pizza di cafe JSR. Itu oke lah kalau itu. Tapi tetap ya gula is gula, jangan banyakan juga. Ya. Gitu. Jadi bagaimana cara kita menguatkannya? Ya, tulang otot sendiri. Yang saya sarankan biasanya apa? Karbonya jangan terlalu banyak. Sehari itu kalau Anda tetap butuh makan nasi, 1 kepal aja sehari. Sisanya apa? Protein sama serat yang dari sayur. Udah itu. Cukup insya Allah. Ya. Tambah latihan beban. Ya. Minimal tadi apa? Jalan. Jalannya pelan apa lambat? Pelan atau lambat? Lama itu. Cepat atau lambat? Cepat. Jalan cepat itu beberapa data yang saya baca bisa meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau jalan itu jangan pelan-pelan. Tapi kalau yang perempuan tetap jaga aurat ya. Seperti itu. Kapan waktu terbaik kalau mau jalan? Yang pas lagi ada matahari, jam-jam 6:30 sampai 9. Matahari dapat tuh. Belum berpanas-panas lah itu. Ya, jadi itu protein. Kemudian apa? Lagi caranya untuk menjaga itu tetap baik ya. Tadi protein, lemak. Nah, lemak itu bisa didapatkan dari sumber-sumber lemak yang baik. Contohnya apa? Ini contohnya nih. Zaitun, ya, PCO. Tadi pagi saya minum, biasa minum. Kadang-kadang saya campurin tadi. Kalau biasanya itu kalau paket komplitnya saya minumnya 3 sekaligus. Ini 2, ini 1 kadang nggak sama banyak. Kalau pas lagi aktivitas saya banyak, biasa sekali minum juga banyak. Ini kadang ini kan kalau diambil 7 kapsul gitu kan ya, atau 5 kapsul kan cuma 1 sendok makan hitungannya. Jadi kadang ini 5 kayaknya banyak banget, padahal nggak banyak-banyak, nggak sebanyak itu karena dia kapsul. Ini kalau yang minyak habus soda ya 1-2 kapsul karena ini kan ekstrak, jadi dia banyak mengandung zat intinya. Ini buat tulang, buat otot, buat otak, termasuk ini juga salah satu yang sangat baik untuk mencegah apa namanya? Ya Alzheimer juga, lonjakan gula habis makan. Rutin aja, ya. Nggak usah banyak-banyak karena dia sifatnya panas, jadi sehari ya kalau yang serbuk mungkin 2-3 kapsul cukup. Kalau yang minyak kayak begini kadang kalau kapsul serbuk saya kadang-kadang minum lebih banyak, kadang 5 atau 7 sekali minum. Kalau yang serbuk, kalau ini kan minyak paling 2 atau 3 kapsul sehari cukup. Rutin minum tuh, ya. Itu buat sumber lemaknya kita. Kemudian apalagi Ibu sekalian, serat ya. Jangan pernah tinggalan serat tiap hari. Ya, dari mana sumber seratnya? Ini juga serat sebenarnya. Ya. Tapi serat-serat yang kita biasa temuin adalah dari sayuran, buah-buahan. Tapi ada tapinya. Carilah
buah nih misal, buah-buahan yang potensi disemprotnya minimal. Contoh nih mungkin, kira-kira kalau Anda manggis sama anggur, kira-kira yang disemprot pestisida manggis apa anggur? Anggur. Maka makanlah manggis. Itu pilihannya. Ya. Mangga nih. Kalau mangga zaman sekarang lagi musim nih kan. Kira-kira ada mangga Indramayu sama mangga harum manis yang dikarbitin yang mana? Harum manis. Makanlah mangga harum manis. Bukan nggak boleh, cuman matang kayak begitu tuh nggak bagus ya. Makanya sekarang saya lebih senang cari mangga-mangga Indramayu gitu. Kalau udah matang manis juga dia, manis banget malah. Ya, tanpa dikarbit. Karena kan biasanya kan ya kebutuhan ya, orang jualan gitu kan pengen cepet-cepet segala macam, atau mangga yang matangnya di pohon itu juga boleh. Bukan boleh, maksudnya lebih baik ya. Itu serat. Sayuran ya, sayuran-sayuran yang kira-kira Anda bisa dapatkan, dan kalau memang bisa dapatkan organik misalkan. Kalau enggak, cuci aja pakai cuka apel ya, cuka madu apa gitu ya, itu serat. Kemudian ini tadi yang tadi saya sebutkan itu tuh namanya latihan beban atau resistance training ya. Mulai dari hal-hal kecil aja, nggak usah terlalu heboh gitu kan, nanti banyak nggak kuat. Ada tiga hitungan aja. Anda push up 3 kali, squat 3 kali, planknya 3 detik aja dulu. Nanti lama-lama dinaikin tuh, 3, 5, 7, 9 terus naik ya. Sampai nanti kalau sudah kokoh banget badannya itu ya bisa pull up. Situ. Pull up itu kalau udah biasa nanti udah nggak lagi jadi latihan beban, jadi kardio dia, karena udah ringan banget badannya. Gitu ya. Pull upnya pakai apa? Macam-macam ya. Itu misalkan contohnya. Kemudian apalagi sekalian protein. Jadi protein tadi saya jelaskan tadi, sumber-sumber protein sudah tahu, tahu, tempe, ya, ikan, daging gitu ya. Bukan olahan. Ya, jadi kalau Anda pengen makan protein, makanlah protein yang asli. Jangan, saya tadi makan protein misalkan apa namanya, bola-bola ikan itu lah. Itu kadang-kadang ikannya pun nggak ada. Ya, cuman flavor aja kan. Kayak begitu. Ada hitungan kebutuhannya, cuma saya lupa, nanti bisa dicari lah datanya. Kemudian apalagi bos sekalian, hidrasi air. Ya. Air apa? Air putih boleh, air yang isotonik seperti air kelapa juga boleh. Air kelapa tuh air isotonik, tonisitasnya sama kayak tubuh kita, jadi bagus minum tiap hari. Air kelapa apa? Muda boleh, tua boleh, setengah tua dan muda pun boleh, gitu. Dan kelapanya dimakan, kelapa itu. Kan tadi sudah kelapa parut ya, itu. Terus apa lagi yang ada kan resep-resep yang kita bisa pakai untuk menguatkan tulang, yang kita bisa bikin sendiri di rumah bisa. Salah satu yang biasa saya sarankan itu adalah kaldu tulang. Ya, kaldu tulang. Dibikin dari apa? Dari tulang sapi boleh, dari tulang kambing boleh, dari ceker ayam boleh. Dimasak selama 6-8 jam dengan api yang kecil, kasihlah bumbu-bumbu di situ. Sehari Anda minum sekitar 100 cc. Itu akan menguatkan tulang, otot, sendi 100 cc. Nanti kalau Anda bikin itu, ibu-ibu sekalian bikin itu, maka ibu bapak sekalian akan dapatkan seperti minyak. Itu bukan minyak, tapi itu kolagen. Itu kolagen. Ya. Banyak nggak sumber kolagen? Banyak. Zaitun pun sebenarnya ada kolagennya. Ya. Atau kalau nggak makanan-makanan, bukan makanan, tapi produk-produk seperti apa namanya, gamat. Gamat itu tinggi kolagen. Gamat atau kolang-kaling itu bagus tuh. Jadi nanti kalau bikin es campur ya gitu kan, ambil air kelapa tuh, kasih rumput laut itu, atau ya rumput laut lah ya, itu ada hampir 70-80 mineral di rumput laut itu, banyak sekali ya. Ambil air kelapa, ambil rumput laut, ambil kolang-kaling, ambil cincaunya bikin sendiri aja, beli daunnya, remek-remek dia, nanti jadi cincau itu. Sebab cincau yang banyak di luar sana biasa sudah pakai benzoat. Gitu biasanya. Atau cincau-cincau yang abang-abang keliling tuh. Dengan syarat jangan bersuuzon sama cincaunya. Ini bersih nggak ya? Kalau suuzonnya kebanyakan jangan beli. Sebab bakteri kita akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau Anda makan
Kalau sudah makan itu sudah berlimpah suuzon dan curiga di depan, jangan makan karena nanti akan bereaksi badannya. Gitu. Nanti kan begini bisa tanya tuh, dokter kalau makan nasi padang gimana? Makan aja. Silakan makan. Kalau Anda tenang, makan aja. Berarti kalau saya makan nasi padang, kira-kira dimakan apa? Nah, itulah. Banyak. Padahal banyak, ada sup kan? Ada sup dagingnya, ada ayam popnya. Rendangnya makan, kadang saya makan. Tapi biasanya kalau gitu biasanya nasinya sedikit saya makan. Rendang atau ayam. Termasuk kikil. Kikil tuh bagus loh. Itu kalau ibu bapak bikin sup kikil, itu Masya Allah, itu sumber kolagen yang sangat baik. Ya. Cuman kita kan biasanya kikilnya dikasih santan. Jadilah gulai kikil. Gitu. Ya, jadi kalau kikilnya dibikin sup, maka saya nggak tahu di pasar itu harganya mahal atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kayaknya lumayan sih harganya, mirip-mirip daging sih. Tapi lebih murah dari daging. Cuman itu sumber kolagen yang sangat bagus buat tulang, otot, dan sendi. Itu, ya. Kikil. Jadi rumput laut tadi ada cincau, ada kolang-kaling, ya. Nah, butuh manis, campurin madu atau gula aren. Gula merah boleh nggak? Bukan masalah boleh apa nggak boleh sih ya, karena gula merah yang ada pun sekarang isinya gula pasir juga, ya. Jadi mulai agak disiplin gitu kan. Ribet nggak? Nggak ribet. Kalau kita udah niat kayak begitu, biasanya Allah kan fasilitasi itu. Caranya, jalannya, rezekinya. Kalau mau, bisa kayak begitu, ya. Makanya biasanya kalau saya ngisi-ngisi di mana-mana gitu, kalau pas lagi dijamu atau disuruh masuk ke ruang DKM-nya, nanti jangan diajakin masuk ke ruang DKM karena saya mau pergi lagi habis ini. Biasanya sajiannya berubah total. Dari yang biasanya minyak-minyakan menjadi rebus-rebusan karena Jadul Akbar datang. Begitu. Biasanya. Tapi nggak apa-apa lah. Mulai hidup sehat, dirimu termasuk juga nanti. Saya kadang-kadang challenge-nya itu apa? Bagaimana Ramadan itu bisa bikin takjil sehat? Nah, coba. Karena takjil kita dari zaman dahulu kala, dari zaman purba kala, nggak berubah-berubah. Itu aja takjilan kita kan. Padahal, Masya Allah, saya kadang-kadang sarankan bikin tuh dispenser rimpang. Bisa kok. Maka di kafe saya itu, di situ ada 17 jenis minuman yang kalau misalkan ada majelis taklim yang kita janjian datang, kayak kemarin ada 40 orang karena nggak muat, karena kapasitas cuma kecil, jadi kita ngelampar aja di bawah gitu kan, kita siapin tuh minuman-minuman rimpang yang tetap enak gitu loh. Ada apa, secangnya, ada apanya gitu loh. Seperti itu. Nah, bikin tuh dispensernya, termasuk kayak di sekolah anak saya gitu ya. Jadi akhirnya dibikin tuh program rimpang-rimpangan. Jadi dibikin dispenser, semua orang boleh minum situ. Dikenalin lagi, ya, minuman-minuman daripada minuman-minuman yang penuh dengan gula-gula itu semua, ya. Jadi mengembalikan rasa yang pernah ada, gitu loh. Lidahnya kan berantakan rasanya. Sekarang makan pedas nggak perlu makan cabai, makan flavor aja, perisa. Makan manis juga sama, ya, seperti itulah. Itu ya. Kemudian apalagi tadi protein sudah, lemak sudah, kemudian hidrasi, air tadi sudah. Jadi air kelapa salah satu sumber yang sangat saya sarankan. Ya, jadi kalau minum air kelapa, ya jangan dikasih apa-apa. Kalau tetap mau kasih madu aja. Ya, seperti itu. Serat. Kemudian satu lagi apa yang bisa nguatin tulang otot sendi itu apa? Matahari. Berjemur. Di mana berjemurnya? Ya, terserahlah, pokoknya dapat matahari aja. Di tiang jemuran boleh juga. Gitu. Jadi kalau saya, salah satu kerjaan saya kalau baterai saya lagi low, baterai badan lagi low, yang pertama itu pasti berjemur tuh. Yang pertama, yang kedua nyeker halunya. Yang ketiga apa? Kalau udah agak low banget, saya baringan di atas tanah atau di atas rumput. Karena bumi ini punya medan magnet, jadi ketika kita baring situ dia seperti nyetrumin kita lagi. Ya berapa lama ya? 20 menitan lah.
Jam aja gitu kan, merem gitu kan sambil zikir istighfar gitu. Gitu. Itu salah satu cara untuk mengecas baterai baterai listriknya kita. Karena lagi-lagi bumi ini kan punya medan elektromagnet, ya. Makanya grounding itu, apalagi kalau mau nyeting ulang itu maksudnya meresetting ulang lagi frekuensi kita tuh pergi kemana? Ke hutan, gunung, pergi sana. Salah satu cara yang paling mudah, ya. Trekking boleh, apa boleh. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian itu coba dijadwalin, ya. Kalau bisa naik gunung, masya Allah lebih bagus lagi, ya. Tapi kalau enggak, masuk ke hutan, handphonenya ditaruh. Saya kemarin ada lihat ada satu kafe di Jerman atau di Jepang itu, jadi masuk kafe, handphone taruh semua. Jadi orang diajarin jadi manusia, ya. Suruh ngobrol, dikasih buku, bagus juga sih menurut saya. Ya, karena zaman sekarang kan makan pun di meja makan kita di rumah atau ada keluarga, coba ya kerjaan handphone semua kan, kayak nggak jadi manusia lagi gitu. Jadi nggak ada live the moment, itu nggak ada, nggak menikmati gitu lah. Seperti itu. Akhirnya apa? Jadi manusia-manusia yang sepi dalam keramaian. Ini penyakit. Sepi dalam keramaian. Ya, itu mungkin gambarannya Bu sekalian, termasuk juga salah satu yang saya sarankan sebagai detoksifikasi bulanan itu adalah berbekam. Rutinkan berbekam setiap bulan sekali, ya. Itu salah satu cara yang paling mudah, efektif, murah bahkan, apalagi kalau kita bisa ngebekam, ya, ngebekam istri, ngebekam suami, atau ngebekam anak. Hijamah, bekam, ya. Bagus nggak bekam? Bagus, percayalah saya, percayalah sejadi-jadinya. Ya, masya Allah itu, ya. Kalau perlu di masjid itu tiap bulan pas hari-hari tanggal yang memang disebutkan dalam hadis itu ya bekam, bukan bekam massal, jadi bekam rame-rame gitu loh, tiap bulan sekali. Kalau nggak ya ke rumah juga bisa, atau ke klinik bekam yang berstandar organisasinya yang bernama Perkumpulan Bekam Indonesia. Yang di situ nanti ada di depan kliniknya bisa ada sertifikat tuh, lulus ujian, ada tanda tangan ketua umumnya di situ, namanya Jaidul Akbar. Nah, gitulah. Baik, sudah selesai, hampir setengah 11 ya, kita lanjutkan saja dengan tanya jawab. Cuman biasanya saya tanya jawab lebih senang pakai kertas, Ustaz. Kalau boleh pakai kertas saja. Tapi kalau nggak ada kertas, ya mungkin 1-2 pertanyaan saja. Ya, karena saya mau ada agenda lagi habis ini. Silakan, saya kembali lagi pada MC. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu silakan siapkan pertanyaan saya. Tapi boleh saya juga tanya dulu, Tat, ya? Ya. Saya tanya dulu. Saat ini kan banyak orang tuh menghindari hujan, ya. Tapi kalau dari Quran kan hujan itu mensucikan, ya. Bagaimana kita dengan hujan dan apa kita harus hujan atau menghindari hujan? Hujan. Oke. Sekarang buka handphonenya. Buka handphonenya, lalu lihat di surat Al-Anfal ayat 11. Udah? Buka handphonenya, lihat di surat Al-Anfal ayat 11. Apa bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya begini. Allah bilang gitu sama kita begini. Iz yughashikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ima'an litahhirakum bih wa yuzhibakum ankum rizzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yustabbita bihil aqdam. Ingatlah, ini kisah di perang Badar sebenarnya. Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Jadi mengantuk itu adalah cara paling mudah buat kita untuk menenangkan diri atau tidur. Jadi kalau ada masalah, ngapain? Tidur aja. Kalau nggak tahu cara menyelesaikan masalahnya, tidur aja.
Biar lebih agak tenang tuh nanti habis tidur tuh biasanya insya Allah lebih bagus badannya kita. Itu yang pertama. Lihat berikutnya Allah. Kemudian kata Allah, dan Allah menurunkan kepadamu hujan. Hujan dari mana? Dari langit. Untuk apa? Yang pertama, untuk mensucikan. Yang pertama. Berarti hujan itu fungsinya apa? Mensucikan. Apa yang disucikan? Jasadnya kita, hatinya kita disucikan sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan. Berarti menghilangkan was-was, ketakutan. Maka kata guru saya, salah satu cara atau waktu yang paling baik untuk meruqyah adalah di tengah hujan. Itu, paham ya? Jadi lagi hujan-hujan itu disuruh ruqyah. Atau kalau enggak Anda ngeruqyah di sini juga enggak apa-apa. Kayak baca bacaan ruqyah, doa-doa ruqyah itu Anda baca di waktu hujan. Kemudian apa lagi? Menguatkan hatimu. Jadi kalau lagi hatinya nggak enak, lagi baper, lagi sensing, lagi apa gitu, berhujan-hujananlah. Oke? Atau mungkin lagi sama suami, istri atau pasangan lagi kurang bagus hubungan, pergilah mandi hujan bareng-bareng atau mandi hujanlah sama anak-anak, misal. Yang ketiga apa? Yang terakhir apa? Ada 4 itu kan? Yang keempat adalah memperteguh kakimu. 4 fungsi hujan. Coba, Masya Allah. Ya, jadi kalau Quran sudah ngomong gitu, kira-kira Anda percaya yang mana? Gitu aja. Jadi kalau orang bilang hujan itu bikin begini, bikin begitu segala macam, secara kaidah dasarnya Quran aja bilang itu 4 fungsi hujan tuh kayak begitu. Jadi jangan dipercayain. Sesuatu yang kita logika nalar berlebihan, bahkan kadang-kadang nggak pakai katakanlah konsep ruhiyah atau nubuah, maka yang terjadi apa? Allah akan cabut atau kurangi keberkahannya. Ya, jadi hati-hati. Ada orang ngomongin kambing, ya kambing misalkan. Subhanallah, kambing itu Anda buka hadisnya, Masya Allah, kambing itu banyak sekali hadis-hadis tentang kambing, melihara kambing, makan daging kambing. Coba. Tapi kalau saya sekarang ngomong kambing, yang dipikirkan banyak orang apa? Kolesterol, darah tinggi, itulah saya bilang fitnah. Gara-gara kita nggak percaya, keberkahannya Allah ambil. Sekarang bicara hujan juga sama. Bahasa yang kita pakai, nak jangan hujan-hujanan. Wallah, dalam satu acara kondangan saya pergi, saya pakai baju berapi, saya pakai sepatu, saya pakai baju batik, lagi hujan, apa yang saya kerjakan? Saya hujan-hujanan. Selesai acara gitu kan, ngapain pakai payung? Hujan biasa aja lah. Toh juga saya tidak bersuuzon dengan hujan ini membuat saya sakit. Orang begitu banyak manfaatnya, kita justru malah berpikir sakit. Yang terjadi apa? Dapat sakit beneran. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi kalau lagi pas hujan gimana? Hujan-hujanan aja. Serius. Tunggulah bentar, agak reda. Jangan semua data tuh dipercaya gitu loh. Ya, matahari penyebab kanker gitu kan? Karena bocornya ini itu. Saya kadang-kadang mikir kalau begitu caranya, harusnya, kalau menurut saya gitu ya, saya kan berpendapat gak apa-apa lah ya. Jadi kadang-kadang kita tuh dengan ciptaan Tuhan itu, dengan ciptaan Allah tuh kayaknya takutnya minta ampun. Ozon bolong lah, atmosfer bolong lah, matahari bikin kanker lah. Kalau begitu caranya, petani dan nelayan itu manusia paling banyak kankernya loh. Betul gak? Tapi mereka COVID kemarin, coba, paling sakti mereka. Mana matahari terus, yang orang-orang kota kayak kita begini aja, yang kelepak-kelepak gitu kan. Mereka di sana anteng-anteng aja, tiap hari kepapar matahari, kakinya nge-grounding, kena tanah, coba. Bahkan ada satu, masih banyak. Bahkan ada satu video saya lihat itu ada wisata gitu ya di Belanda gitu. Jadi wisata tuh dimulai dari orangnya buka alas kaki, handphone ditaruh, mereka jalan di situ, bahkan masuk lumpur, masuk apa, masuk tanah, masuk air. Itu bener. Wa iz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diciptakan Allah tuh untuk jadi khalifah. Khalifah itu harus dekat sama alam. Jadi kalau Anda tidak dekat sama alam, pasti akan berantakan. Jarang kena matahari, tanah, kulit kita keluar sedikit, pakai sunscreen. Gitulah pokoknya ya.
Jadi nggak usah takut ya. Maksudnya ya memang ada waktu-waktu tertentunya. Jadi hujan juga gimana? Yo, jarang saya melihat orang hujan sambil lagi hujan itu menangis, jarang. Kecuali film India. Kalau hujan rata-rata gimana? Wih, bahagia kita. Saya juga kalau udah hujan itu anak rasanya main hujan semua. Kadang-kadang saya di depan rumah pun air maaf itu kan genang itu saya gobok-gobok siram-siraman. Gak ada tuh habis itu gatel-gatelan. Biasa aja gitu loh. Cuman kadang-kadang kita tuh kebanyakan suuzon sama alam, madu disuuzonin, kunyit disuuzonin, apalagi semua disuuzonin, minyak suuzonin. Nanti kalau minum banyak-banyak, nanti kalau minum rimpang rempah banyak-banyak, ginjal kita kena. Nah itu kan udah dicontohin, udah dikasih kayak teguran sama Allah kan. Yang kemarin kata gagal ginjal segala macam anak-anak itu kan, Masya Allah, semoga Allah selamatkan mereka itu tidak mungkin, tidak ada minuman yang begitu-begituan. Yang minuman itu semua ada pemanis buatannya. Di depan di label makanan itu pun ada peringatan kok, jangan dikonsumsi anak 5 tahun, ibu menyusui, ibu hamil, gara-gara ada pemanis buatan. Nah gitu ya. Berarti kalau manisnya benar gimana? Bagus. Ada minum tebu, dalam air tebu itu ada satu zat bahkan justru malah sangat baik untuk orang-orang diabetes. Coba. Air tebu. Coba ya, buka datanya itu. Ya, minum madu bikin diabetes nggak? Ya kalau madunya benar justru malah dia memperbaiki diabetes. Asal jangan berlebihan. Makan kurma 75% isinya glukosa, benar. Tapi glukosanya dia tidak sama dengan gula pasir. Beda cerita. Ya, pokoknya sesuatu yang masih asli, alami, tanpa pengolahan, ya. Apalagi disebutkan Allah dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam hadis misalkan, pasti barokah. Percayalah. Contoh nih, kata Nabi SAW, asy-syifa'u fis salasa. Ya. Kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Sarbatul asal, ya, minum madu, berarti ada janji yang disematkan Nabi dalam minum madu. Wa syartahtil mihjam, dan sayatan alat bekam, artinya dalam bekam itu ada janji kesembuhan yang disampaikan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Wa kaitinar kata Nabi, dan cuman aku nggak suka kata Nabi. Gitu. Jadi sesuatu yang kayak begini nih, manfaatkan saja. Ngambil apa? Ngambil, kalau orang tua bilang, ngambil barokahnya. Saking barokahnya Pak, Nabi kita SAW menjelaskan, rumah yang di dalamnya ada kurma, kata Nabi, maka rumah itu tidak akan kelaparan. Maka di luar Ramadan pun di rumah kita disiapkan kurma. Makan tuh kurma. Barokahnya luar biasa. 7 butir ajwa yang kita makan tiap hari, kata Nabi SAW, di pagi hari itu bisa menghilangkan atau menjauhkan daripada gangguan sihir sampai sore hari. Barokahnya kurma ajwa. Ah gitu. Ya, jadi kalau sudah sifatnya berarti percaya aja lah. Mau ada riset kek, mau nggak ada kek, nggak ada urusan kita. Itu mukmin namanya. Kalau ada pun riset-riset kayak begitu, zaman sekarang ada riset tentang hujan, ya. Surat Al-Anfal sudah 1400 tahun yang lalu udah ngomong manfaat hujan, coba. Kita baru tahu zaman sekarang. Ini sengaja diperlama pertanyaannya, jawabannya, karena tidak sempat juga dibaca sebanyak ini. Oh, tambah lagi nih, Masya Allah, saya bawa pulang aja lah ya. Nanti saya jawab di IG aja. Mau nggak? Nonton live-nya nanti. Nanti kita bikin live-nya. Khusus menjawab pertanyaan Masjid Baitul Basir. Satu kita bacalah, biar bahagia. Tulisannya agak susah dibaca ini. Yang lain aja ya. Wih, semangat kali, sampai kertas dirobek begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara merubah menjadi makanan sehat kalau keluarga masih suka makan nasi putih? Ya nggak apa-apa, udah jelas tadi ya. Nggak apa-apa, nasinya ditambahkan macam-macam tadi itu loh. Ya. Dan jangan khawatir, tetap enak kok. Ya, tetap enak, tidak masalah. Jadi mengubah kebiasaan itu bukan hal yang gampang memang, ya. Bukan hal yang gampang, ya. Bagaimana supaya tulang pinggang menjadi kuat? Udah jelasin tadi.
ya. Pakai kaldu tulang boleh, atau Anda mulai olahraga, pelan-pelan aja olahraganya, sesuaikan dengan usia aja. Ini terakhir pertanyaan, udah hampir jam 11. Apa yang dimaksud usia sel kita lebih tua dari umur kita? Boros. Jadi ada namanya itu biological age. Biological age itu adalah usia biologis. Ada namanya actual age. Jadi misalkan ada orang, umur dia lahir tahun sekian, umurnya 40 tahun ya. Tapi dengan alat misalkan, berapa tuh pakai ada timbangan pun ada tuh yang di gym-gym itu tuh. Nah, itu ketahuan dia umurnya 40 tahun, umur berdasarkan tahun lahirnya. Tapi apa? Tapinya umur biologisnya pilihannya 2. Sama dengan umur itu, 3 maaf. Sama dengan umurnya dia itu, atau lebih muda, atau lebih tua. Jadi bisa jadi di umur 40 tahun, actual age-nya, usia realnya, tapi karena nyampah, gitu, nyampah pikiran, nyampah emosi, nyampah makanan, nyampah pergaulan, yang terjadi apa? Menua dia sebelum waktunya, ya. Sehingga umur aslinya 40 tahun, tapi umur biologisnya ternyata 50 atau 60 tahun. Sehingga dia apa? Dengan orang yang sama usianya, bisa jadi orang begini tampak lebih tua. Nanti Anda akan ketemu tuh, kalau Anda bagusnya sudah mulai hidup sehat, makanan sehat, temannya sehat gitu ya. Itu nanti akan di slowing, bukan slowing, dia akan kayak nge-reverse ya, umur biologisnya itu. Sehingga nanti kamu umurnya berapa ya? 40. Tapi kok kayak 30 tahun? Itu ada seorang profesor di Harvard itu, dia cerita umur dia itu 53 tahun, tapi kalau Anda lihat mukanya kayak 30 tahun. Rahasia dia banyak. Salah satu rahasia dia banyakin puasa. Itu orang banyak puasa versi mereka, ya, karena itu Yahudi juga, puasa versi mereka. Satu lagi apa? Dia cuma makan sekali sehari, cuma sekali sehari makannya. Sekali makan kebutuhan kalorinya terpenuhi dan berkualitas, gitu loh. Kita ya kebanyakan orang zaman sekarang gitu kan, udah yang dimakan banyak, tidak berkualitas, gitu kan, dan banyak olahan, sehingga apa? Tadi bermutu, bermuka tua, senyum susah, gitu kan. Makanya agama ini, Bu sekalian, sebenarnya sudah mengatur itu semua dengan sangat sempurna, ya. Ya, salah satu fungsi agama adalah menjaga jasad. Fungsi agama itu salah satunya, kalau Anda baca dalam tulisan-tulisan para ulama, itu menjaga jasad. Sadar atau tidak sadar, tidur itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tanpa tidur, Anda tanya sama ahli kesehatan manapun, kalau orang tidurnya berantakan, mustahil bisa sehat, mustahil, nggak bisa. Makanya urusan tidur dibahas dalam Al-Quran, urusan bangun dibahas dalam Al-Quran. Terakhir, penutup, saya tanya, apa ayatnya yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk bangun, dan kapan bangunnya, ayat apa atau surat apa? Saya kasih kesempatan 5 detik saja untuk menjawab. Apa ayatnya? Lu nggak tahu? Itu juz 30 itu. Suruh bangun, ya, saya kasih clue-nya. Kalau bisa jawab dapat fix me. Nah, lumayan kan? Dapat fix me sama dapat madu. Ada yang kecil aja deh. Tanya gede aja. Surat apa? Hah? Al-Furqan? Apa bunyinya? Bukan. Yang saya maksud ini adalah ayat yang Allah memerintahkan kepada Nabi, simpan aja, untuk bangun.
Ya, apa Bu? Ya. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Masa enggak jelas? Itu sudah sangat jelas loh cluenya. Hah? Wa ja'alna laila, itu malam. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Tapi nggak apa-apa lah Bu, nanti dapat minyak zaitun. Hah? Naumakum? Depannya apa? Bukan. Itu jelas banget perintah kepada Nabi untuk bangun malam. Coba. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kapan bangunnya? Sepertiga malam. Gitu. Nanti dapat ini, ambil satu ya. Masya Allah, dapat hadiah. Hai, insya Allah Bu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wih, keras sekali Bu. Apa dia? Baca Quran banyak-banyak. Serius, saya nggak bercanda nih. Semakin ibu banyak baca Quran tiap hari, wallah Anda tidak akan pikun. Saya bilang demi Allah, saya bersumpah. Ya, nggak usah ribet-ribet minum ini, nggak usah. Banyakin baca karena Quran itu akan menjaga. Kita baca doanya Allah marhamna bil Quran kan. Rahmatnya Allah untuk orang yang baca Quran itu. Ya, rahmatnya Allah yang untuk orang baca Quran bukan cuma sekedar rahmat yang sifatnya non fisik dalam bentuk hidayah taufik, ke jasad juga sama. Terakhir mungkin ya sebagai penutup, maka Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir itu menyebutkan apa cara untuk menjaga jasad ini tetap sehat. Maka jawaban beliau sederhana, lakukanlah dan perbanyaklah melakukan ketaatan, maka jasadmu akan sehat. Kalau orang yang sudah menerapkan itu, maka dia pasti akan menjaga makanan, menjaga minuman, memperbanyak puasa, memperbanyak amal soleh, sehingga dikasih makan yang aneh-aneh nggak mau dia. Ya, coba tanya ke teman-teman yang menghafal Quran itu. Ya, apalagi dia punya suara yang bagus, nggak mau, rugi, karena lebih apa ya? Lebih berharga suara-suara itu tuh, gitu kan? Suara-suara baca Quran itu yang kita oke lah nggak diperdengarkan ke orang, ke diri kita sendiri saja. Ya makanya kalau ibu tanya apa obat, apa saran buat jangan sampai demensia atau Parkinson, demensia mungkin ya, pikun itu kan, ya baca Quran. Dan ketika membaca Quran itu sebelum Anda baca, doa dulu lah, minta sama Allah, ya Allah berkahi setiap huruf yang ku baca ini ya Allah. Misal doanya kayak begitu. Lalu Anda baca, ya Allah, jika ada penyakit dalam hatiku yang masih ada, maka sembuhkan dengan Quran ini. Gitu. Jika otakku ya Allah masih berat berpikir, maka cerdaskan aku dengan Quran. Nah, gitu caranya. Ya, baru kita bahas yang lain-lain lagi. Ya, kalau Quran saja kita nggak dekat, ya susah nanti yang lainnya. Ya, jadi itu. Apalagi bisa zaitun juga bisa. Zaitun itu salah satu herbal yang paling baik untuk mencegah demensia atau Parkinson. Atau apa lagi? Saffron. Cuman dulu saya pernah ada jual saffron, sekarang nggak ada lagi. Ya. Saffron itu bagus buat itu. Cuman jangan melulu menggantungkan pada benda, jangan. Tapi gantungkanlah kita itu doa kita, harapan kita, keinginan kita dengan Allah. Ya Allah berkahi. Bahkan ibu bangun malam saja, misalkan sholat malam gitu kan, itu masya Allah. Sedekah, sodako, infak itu masya Allah. Efeknya ke jasad itu ada. Ya seperti itu ya Bu ya. Jadi rutinkan saja seperti itu, perbanyak baca Quran, gak usah fattakullah sumastata'tum, kata Allah, bertakwalah semampu kalian, kata Allah ya. Maka kalau nggak mampu sehari, katakanlah, kalau bisa idealnya gimana? Kalau bisa idealnya 1 bulan sekali khatam. Kalau bisa. Itu ideal yang Nabi jelaskan dalam sebuah riwayat. Ya, paling cepat berapa lama? Paling cepat singkatnya 3 hari. 3 hari. Ya, paling cepat ngatamin Quran itu. Semakin banyak kita menghatamkan Quran dengan kaidah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semakin cerdas kita, percayalah. Allah akan memberikan hikmah-hikmah yang kadang-kadang kita nggak ketahuin dari Quran tadi. Makanya orang-orang zaman dulu, para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan segala macam
itu mereka tuh sangat dekat dengan Quran. Lihat sesuatu ingatnya Quran, lihat sesuatu ingatnya Quran, lihat sesuatu hujan lihat ingat. Jadi kalau hujan gini nggak dipikirnya hujan bikin demam gitu nggak. Lihat pohon ingatnya Quran, lihat angin lihat awan ingatnya Quran. Begitu aja kerjaan mereka. Karena apa? Karena saking dekatnya mereka dengan Quran sehingga cerdasnya luar biasa. Ya, orang-orang zaman dulu itu. Kenapa? Karena dekat dengan Quran. Caranya gimana? Mulailah dengan doa dulu. Minta sama Allah, ya Allah, dekatkan diriku, keluargaku, anak keturunanku dengan Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu, kita tutup saja majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.